Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Rumah Hikmah kembali hadir menyapa para pemirsa dalam program Menggali Hikmah Menebar Rahmah. Sahabat Rumah Hikmah, Provinsi Aceh mempunyai sebutan Kota Serambi Mekah. Julukan itu disematkan ke provinsi yang berada di ujung barat Sumatera ini, tentu karena peran besar Aceh dalam perkembangan Islam di Nusantara. Pada edisi kali ini, Rumah Hikmah akan mengajak pemirsa menelusuri kembali jejak-jejak kejayaan Kesultanan Aceh Darussalam. Namun sebelum kita lanjut, kami ingatkan kembali bagi pemirsa yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar Anda selalu update informasi-informasi terbaru yang bermanfaat. Selain Samudra Pasai, Aceh juga dikenal sejarahnya karena tercatat pernah berdiri Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam terletak di daerah yang sekarang dikenal dengan nama Kabupaten Aceh Besar atau Pidi. Penguasa pertama kesultanan ini adalah Sultan Ali Muqayyad Shah yang dinobatkan pada Ahad 1 Jumadil Awal 913 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 8 September 1507. Dalam sejarahnya yang panjang itu, Aceh mengembangkan pola dan sistem pendidikan militer, berkomitmen dalam menentang imperialisme bangsa Eropa, memiliki sistem pemerintahan yang teratur dan sistematik, mewujudkan pusat-pusat pengkajian ilmu pengetahuan, dan menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan lain. Sejak memimpin Aceh Darussalam, Sultan Ali Muqayyad Shah berhasil menyatukan wilayah-wilayah di sekitarnya seperti wilayah Daya, Pesir, Lodi, dan Fakur. Selanjutnya pada tahun 1524, wilayah Pasai sudah menjadi bagian dari kedaulatan Kesultanan Aceh. Pada tahun 1528, Ali Muqayyad Shah digantikan oleh putra sulungnya yang bernama Salahuddin, yang kemudian berkuasa hingga tahun 1537 Masehi. Kemudian Salahuddin digantikan oleh Sultan Alauddin Riyad Shah Al-Qahar yang berkuasa hingga tahun 1571 Masehi. Kebesaran Aceh Darussalam mulai terlihat saat dipimpin oleh Sultan Alauddin. Dalam menghadapi Portugis, beliau menjalin persahabatan dengan kerajaan Turki Utsmani dan kerajaan-kerajaan Islam lainnya. Dengan persahabatannya tersebut, Kesultanan Aceh Darussalam dapat membangun angkatan perang yang tangguh. Puncak kejayaan Kesultanan Aceh Darussalam saat dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda yang berkuasa dari tahun 1608 hingga 1637 Masehi. Pada masa tersebut, Kesultanan Aceh Darussalam telah menguasai seluruh pesisir timur dan barat Sumatera. Kejayaan Kesultanan Aceh Darussalam bertahan sampai dengan masa Sultan Iskandar Sani yang bertabiat lemah lembut dan cenderung terbuka. Struktur pemerintahan kerajaan Aceh Darussalam dibentuk oleh Sultan Iskandar Muda. Pada dasarnya struktur kekuasaan kerajaan ini terbagi menjadi dua wilayah, yaitu kekuasaan oleh kaum bangsawan dan kekuasaan oleh alim ulama. Dalam kekuasaan kebangsawanan, wilayah kerajaan Aceh Darussalam terbagi dalam daerah-daerah ke hulu balangan yang dikepalai oleh Ule Balang. Pada masa kejayaannya, Aceh sudah menjalin hubungan dagang dan diplomatik dengan negara-negara tetangga, negara-negara Timur Tengah, dan di negara-negara Eropa, antara lain dengan Kerajaan Demak, Kerajaan Patani, Kerajaan Brunei Darussalam, Kerajaan Turki Utsmani, Kerajaan Inggris, dan Kerajaan Belanda. Selama masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, kegiatan perdagangan rempah-rempah terus berkembang, apalagi Aceh Darussalam kemudian melakukan ekspansi ke Semenanjung Malaya yang kaya akan barang tambang timah dan hasil perkebunan lada. Aceh Darussalam menjadi produsen rempah-rempah yang sangat terkenal di kalangan pedagang. Selain lada dan timah, kegiatan perdagangan ekspor impor Aceh juga meliputi perdagangan beras, emas, perak, tekstil, porselen, dan minyak wangi. Masyarakat kerajaan Aceh Darussalam hidup dengan perpaduan dua dasar aturan bermasyarakat, yaitu adat istiadat tradisional dan ajaran agama Islam. Ajaran agama Islam berhasil meresap dalam kehidupan masyarakat kerajaan Aceh Darussalam dan mempengaruhi hubungan antar individu dan kelompok. Kedua dasar peraturan bermasyarakat Aceh Darussalam ini
bahkan tidak dapat dipisahkan. Kerajaan Aceh Darussalam memiliki hukum sendiri yang disebut dengan Qanun Mawquta Alam yang berdasarkan syariat Islam. Dengan hukum tersebut, rakyat yang bernaung dalam kerajaan Aceh Darussalam mendapatkan keadilan hukum. Walaupun ajaran agama Islam berkembang luas di kerajaan Aceh Darussalam, sistem kemasyarakatan yang terbentuk tetaplah bersifat feodalistik. Masyarakat kerajaan Aceh Darussalam memiliki kaum bangsawan yang memiliki gelar Tengku, kemudian kaum ulama yang diberi gelar dengan Tengku. Kaum perempuan dalam masyarakat Aceh Darussalam dihormati dan diperlakukan sederajat dengan kaum lelaki. Kaum perempuan berpartisipasi aktif dalam pertahanan kerajaan dan dihormati dalam masyarakat Aceh Darussalam. Dalam pernikahan, kaum perempuan tetap memiliki hartanya sendiri yang ia bawa sebelum menikah. Kaum laki-laki juga harus meminta persetujuan istri untuk bercerai. Para putri raja seperti Sultanah Tajul Alam Safiatuddin tetap mendapatkan pendidikan ketatanegaraan seperti layaknya putra-putra raja lainnya. Sekolah-sekolah dan angkatan perang untuk perempuan dibentuk dan disempurnakan pada masa pemerintahan Sultanah Tajul Alam. Kesultanan Aceh juga melahirkan dan mewariskan banyak hal berharga untuk bangsa ini. Dalam hal pemikiran keagamaan Islam misalnya, sejak pertengahan abad ke-16 hingga akhir abad ke-17, di sana telah dikenal sejumlah ulama besar yang sangat produktif, seperti Syekh Hamzah Fansuri, Syekh Samsuddin As-Sumartani, Nuruddin Ar-Raniri, dan Abdul Rauf Singkel. Melalui kepakaran para ulama tersebut telah lahir sejumlah karya yang berbobot di bidang fikih, tafsir, hadis, dan terutama tasawuf. Karya-karya mereka tidak hanya memiliki fungsi sosial, politik, dan keagamaan pada masanya, tapi ini kemudian hari juga sering jadi sumber rujukan dalam tradisi intelektual keislaman di Nusantara dan di Asia Tenggara.